Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kabar baik, semua dalam berkah dan lindungannya. Nah itu dia, di bulan Rajab yang hampir berakhir ini ya, di hari-hari terakhir dari Hang Heng Hong dinamika politik di negeri kita, luar biasa. Kami juga ingin nanti mendengarkan Hang Heng Hong di Palestina karena kabinet Israel mulai pecah gara-gara gencatan senjata. Tapi kabinet di Indonesia juga di Tempo, ini halaman muka ini babak belur. Kabinet Jokowi, apa yang Bang Ihsanuddin Nursi ingin sampaikan nanti, dan juga komentar terhadap debat terakhir ini, barusan Kompas kasih ponten-ponten lagi ya. Nah, itu menjadi sebuah perbincangan. Bah, yang unik lagi Bang Ihsanuddin Nursi, ini kampus-kampus saya hitung ini sudah 18 kampus membuat deklarasi yang nampaknya mengingatkan lagi, dan sebuah sistem yang apa yang diharapkan dari deklarasi-deklarasi ini, apakah setidak-tidaknya sudah speak up. Yang terakhir lagi Bang, ini masalah DKPP. Apa komentar Bang Ihsanuddin Nursi? Ini kan menjadi garuk-garuk kepala, ini ada lagi kisah di balik kisah akibat pencalonan dari Gibran Raka Buming Raka ini. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi, kita mulai dari yang mana ini kisah akan kita bincangkan. Tafadhol, Bang. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Yang pertama, kita bilang bahwa keputusan DKPP itu sejalan dengan keputusan MK. Itu artinya keputusan tentang Gibran baik melalui KPU, kan itu diputuskan KPU duluan dibanding dengan perubahan undang-undangnya. Dan kemudian dilakukan perubahan undang-undang, pada hakikatnya hukum tanpa etika. Itu poinnya, hukum tanpa etika. Jadi baik keputusan Mahkamah Konstitusi, keputusan DPR, keputusan KPU sendiri, gitu ya, itu hukum tanpa etika. Hukum yang kehilangan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nah, ketika hukum tidak punya itu, kalau sudut pandangnya yuridis filosofis, yuridis sosiologis, yuridis legal, maka dia cuma memenuhi satu unsur tuh. Cuma yuridis legal, yuridis formal namanya. Cuma yuridis formal namanya. Dia tidak memenuhi unsur yuridis filosofis, dia tidak memenuhi unsur yuridis sosiologis. Kenapa? Karena tanpa etika. Hukum tanpa etika itu bunyi begitu. Nah, ketika hukum tanpa etika, yang saya sebut sebagai hanya kokoh dalam perspektif juris formal, maka secara politik memang itu merupakan gambaran kekuatan politik. Jadi di situ secara politik dia menjadi kekuasaan yang hanya didasarkan pada legalitas formal. Dia kehilangan dua hal kalau pakai pendekatan Max Weber. Kehilangan harismatik, kehilangan penerimaan masyarakat, kehilangan rasional. Rasional yang umum yang berlaku dalam masyarakat, bukan rasional si penguasa ya. Jadi secara hukum sudah seperti itu, secara politik juga begitu. Dan yang menarik lagi, itu artinya hukum tadi bukan menggambarkan hukum yang mewakili kepentingan masyarakat, sebuah kesepakatan bersama. Wah, itu parah itu. Kalau kena kayak gitu jadi DKPP. Maka sebenarnya ketika keputusan DKPP dan keputusan MK dipakai dalam rangka menggugat keputusan KPU, membatalkan keputusan KPU sekarang nih, gitu ya, itu bisa dibatalkan di PT UN. Tapi bisa dibatalkan di PT UN. Waktunya kan mepet loh. Enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Proses boleh berjalan. Kan sama-sama berjalan. Jadi kalaupun nanti bisa digugat, jadi ada problematik hukum di sini. Di sini masalahnya menarik. Iya. Jadi kalau lanjut Bang. Masalahnya menarik nih. Prabowo menang, Gibran pun menang, sementara hukum masih berjalan. Itu batal demi hukum. Batal demi hukum. Karena tidak mungkin keputusan pengadilan itu akan berbeda dengan keputusan
MK 90, MK dan keputusan etik. Syaratnya diajukan aja sekarang ke PT UN tentang penerimaan pendaftaran Gibran. Jadi keputusan KPU yang menerima pendaftaran Gibran dan Bowo diajukan ke PT UN sebagai sebuah keputusan yang bertentangan. Itu kan belum 3 bulan nih, masih bisa berjalan, masih bisa berjalan. Itu dibatalkan karena minta peradilan, sistem peradilan cepat murah gitu ya, cepat murah dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Maka ketika dia batal gitu ya sudah habis, gitu. Jadi kalaupun misalnya dalam hitungan cepat nanti bisa menang, habis sudah. Artinya apa? Kalaupun Prabowo menang, karena kan ini nggak ada yang menggugat nih, nih kita bikin hipotesa lagi nih. Kita bikin hipotesa lagi. Kalaupun Prabowo Gibran menang, dia mengandung bukan sekadar pada cacat itu. Cacatnya cacat formil, cacat material, cacat material. Kalau sudah cacat material itu berarti cacat isi, cacat substansial. Nah, bayangkan ketika kekuasaan tertinggi di negeri ini isinya cacat esensi, cacat isi, cacat material. Aduh. Itu dalam sejarah politik Indonesia, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, inilah sejarah terburuk. Nah, sekarang kita lihat. Kenapa sampai kayak gitu? Nanti ini berhubungan dengan dengan yang namanya sikap para guru besar dari berbagai universitas nih, saya hubungkan. Kenapa kayak gitu? Karena ini bersumber dari presiden adalah I am the law, I am the king. Kenapa I am the law, I am the king? Saya adalah hukum, saya adalah raja. Karena pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 2002. Dia menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban hanya bisa dimintakan lewat pemakzulan. Yang proses pemakzulannya membutuhkan waktu lama. Yang memang dibangun sedemikian rupa susahnya untuk menjatuhkan. Tapi poinnya adalah hukum memang selalu jalan belakangan. Tapi ketika hukum jalan belakangan itu ternyata lebih memuatkan rasa keadilan, rasa kebenaran dan kebaikan, maka proses pemakzulan yang tidak membuat yang proses panjang itu tidak lagi menyahuti situasi yang seharusnya berkembang dengan cepat ini gitu. Maka problematiknya menjadi betapa pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 2002 ini betul-betul merupakan masalah. Sementara kalau pakai Undang-Undang Dasar 45 ini udah selesai nih. Gitu. Udah selesai nih. Udah pakai Undang-Undang Dasar 45 ini udah selesai nih barang nih. Gitu. Nah, itu dampak dari bagaimana kisruhnya. Jadi sekali lagi lewat radio Rasil, lewat pemirsa Rasil TV. Ini saya mengucapkan selamat untuk para pendukung Undang-Undang Dasar 2002. Nah, kalau begitu caranya, kenapa kemudian para rektor itu tidak melihat masalah sekarang ini bersumber dari akarnya? Kenapa mereka cuma lihat soal misalnya ada menyatakan kembali menjadi teladan. Kapan Joko Widodo menjadi teladan? Misalnya ada gitu yang ngomong kayak gitu dari sejumlah universitas gitu ya. Ada yang bilang sudah berhentilah cawe-cawe gitu lah, berhentilah jadilah presiden yang netral. Ini himbauan yang sesungguhnya tidak melihat akar masalahnya gitu. Padahal akar masalahnya lagi-lagi Undang-Undang Dasar 2002. Menarik kan? Kenapa para senat guru besar, yang namanya senat guru besar itu, tidak melihat problematik masalah ini pada akar masalahnya. Cuma melihat pada persoalan ranting cabang itu gitu. Itu rata-rata saya bacanya begitu gitu. Bacaan saya begitu. Dan ini memang ketika saya bicara di hampir 10 perguruan tinggi di Indonesia, rata-rata memang tidak melihat akar masalah. Rata-rata ngelihat cuma ranting, ngelihat dahan. Paling tinggi lihatnya cabang. Batang aja nggak dilihat. Ya, ada juga yang mampu melihat batang gitu. Itu problematik. Jadi ini yang saya kritik dalam
tayangan saya gitu. Nah ini kan mestinya kita ambil dalam kerangka kalau memang kebebasan bicara, kekuatan intelektual yang rujukannya adalah kebaikan, kebenaran dan kebaikan itu kuat pada perguruan tinggi sebagai gitu ya, sebagai menara yang menyebarluaskan kebenaran dan kebaikan dalam ilmu pengetahuan. Maka mestinya ngelihat akar masalah. Demikian juga yang namanya ustadz dan ulama. Sama. Mestinya balikin ke dalam ukuran-ukuran kebenaran yang hakiki, kebenaran yang kokoh. Artinya ngelihatnya pakai sudut pandang Al-Quran. Bukan sudut pandang dirinya, bukan sudut pandang yang lain. Lihat pakai sudut pandang Al-Quran, bagaimana kita melihat masalah itu. Terus kita pakai sudut pandang hadis gitu kalau saya. Jadi kita tidak mencelek-mencelek. Saya misalnya ketika saya bilang debat ini begini, debat ini begini, Ansy hanya bicara tentang debatnya. Saya tidak bicara tentang soal pemilunya, nggak ada yang lain. Saya cuma bicara tentang debatnya. Saya batasi diri saya. Jadi ada cara pandang namanya batasan kajian, ruang lingkup kajian. Nah, ruang lingkup kajian saya ada pada debat itu sendiri. Tapi ketika debat itu saya tarik ke dalam sistem ketatanegaraan, saya tarik ke dalam sistem politik dan sistem ekonomi, akan lain lagi ceritanya. Gitu. Bang. Misalnya saya tarik soal debat tadi dengan alinea 2 kata pembukaan Undang-Undang 45 tentang visi. Bagaimana mestinya Indonesia menjadi merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Itu visinya. Apakah pembicaraan kemarin bicara soal merdeka, berdaulat, adil dan makmur? Oh iya, memang ada yang bicara soal kesetaraan. Ada yang bicara soal keadilan. Tapi dalam perspektif yang namanya berdaulat atau nanti dulu. Sama sekali tidak ada pembahasan tentang kedaulatan pada teknologi, pada IT misalnya. Kan misalnya bicaranya soal bagaimana kita impor sampai menghabiskan 300 triliun. Lalu bangun pabrik dengan 1,5 triliun, kan gitu. Lalu ada yang sibuk bicara soal menyekolahkan keluar tanpa melihat sebuah sistem yang salah dalam kerangka sistem kedokteran. Dan problematiknya di Undang-Undang Kesehatan. Lalu ada yang menggunakan istilah One Health. Padahal One Health adalah bagian dari mencabut kedaulatan kesehatan sebuah negara. Gimana coba? Ada semangat menyelesaikan akar. Saya pernah dengar itu di Ketua DPD. Nampaknya pekan lalu ada perbincangan pula itu para calon presiden diundang oleh DPD. Apa yang terjadi di sana, Bang? Sebenarnya mungkin bisa diberikan sebuah kabar di radio. DPD sebenarnya bermaksud bertanya kepada atau tempatnya mau menilai. Ini terbuka aja nih kita ngomong. DPD sebenarnya mau menilai komitmen para capres terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Karena si capres ini akan menjadi pemimpin tertinggi. Maka kita perlu melakukan penilaian, perlu melakukan kajian sampai seberapa jauh komitmen para calon pemimpin bangsa tertinggi ini melihat sistem ketatanegaraan yang merujuk pada konstitusi. Nah itu kalau jika komitmen mereka jelas terhadap sistem ketatanegaraan, jika komitmen mereka jelas terhadap sistem konstitusi ini, gitu ya, maka berbagai masalah itu akan selesai. DPD dengan jelas menyatakan misalnya, yang ada adalah yang tersebar sekarang adalah suasana ketidakadilan, suasana kemiskinan struktural, dan itu disampaikan secara terbuka. Yang kebetulan datang cuma Anies Rashid Baswedan. Ya, Anies Rashid Baswedan menyatakan ya kita memerlukan kajian lebih dalam lagi pemandangan ya itu ya artinya Anies tidak menjawab secara mendasar tentang pentingnya seorang pemimpin tertinggi bangsa ini untuk punya komitmen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Karena kita sadari situasi bangsa ini berantakan gak karu-karuan. Saya sebut sebagai amburadul, terbelah, pecah dari itu gitu ya. Itu semuanya dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 2002. Dan itu hasil produk dari intervensi negara barat. Saya ulang ya, Undang-Undang Dasar 2002 itu adalah hasil intervensi negara barat. Karena mereka menyadari Undang-Undang Dasar 45 adalah produk pemikiran Islam. Ya, waktu itu tersandra oleh IMF kalau tidak salah kita. Bukan begitu, Bang? Oleh IMF buat Bank Dunia. Dengan hutang. Dan kemudian praktek lapangannya praktek lapangan langsungnya adalah Carter Foundation. NDI, National Democratic Institute. Makanya Jimmy Carter selalu disekutif pendapatnya. In majority Muslim country, democracy has won. Itu ledakan, perayaannya Jimmy Carter atas kemenangan demokrasi di Indonesia. In majority Muslim country,
Demokrasi has won. Di negara yang mayoritas Muslim, demokrasi telah menang. Apa poinnya? Diadulah diksi Islam sama diksi demokrasi. Dan demokrasi maksud adalah demokrasi Barat, demokrasi liberal. Iya, itulah begitu. Padahal Barat sendiri dalam berbagai kajiannya mengakui, seperti pengakuan Obama, bahwa demokrasi Barat yang disebarluaskan ke sepenjuru dunia berdasarkan National Security Strategy of US 17 September 2002 itu tidak kompatibel dengan sistem nilai, sistem kebudayaan dan tata nilai masyarakat yang negara lain gitu. Nah, itulah A New Beginning. Pidato dia di Al-Azhar Kairo Juni 2009. Jadi, artinya kalau kita mau lihat sekarang ini, mestinya para guru besar itu melakukan kajiannya mendasar kayak gitu. Kelas guru besar kok gimana sih? Kelas guru besar itu kayak gitu mestinya lakukan kajiannya gitu. Nggak cuma sekedar menyahuti situasi strategik karena. Jadi gini, kalau pakai kajiannya itu mikirnya begini. Yang dimunculkan oleh para guru besar ini adalah apa yang disebutkan current isu kekinian. Mereka tidak melihat ada strategik isunya di balik yang namanya current isu itu, gitu loh. Sama seperti ketika tadi kita mau bicara tentang Benjamin Netanyahu berbeda dengan berbagai menterinya dalam rangka gencatan senjata. Itu current isu. Tapi current isunya itu berhubungan dengan strategik isunya. Strategik isunya adalah betapa melemahnya daya juang Israel Defense Force gitu ya, para tentara Israel itu disebabkan mereka melihat kenyataan. Melihat kenyataan bahwa memang ada yang salah dalam cara mereka. Itu kan mereka tidak bisa bohong itu kabur. Makanya mereka kalau sudah berhadapan dengan yang namanya Hamas, hati mereka gentar kayak gitu. Gimana? Iya. Nah, ini kita masukin masalah itu karena tanggal 7 ini tepat ini 4 bulan pertempuran terjadi di sana antara Satpol PP dan tentara yang katanya terbaik di dunia. Nampaknya tidak kelar-kelar ini masalah. Bahkan oleh sebuah negara termiskin di Timur Tengah, Yaman, membuat sebuah marwah buat umat ketika Babel Mandeb menjadi sebuah masalah dunia. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat? Karena ini kan menyangkut ke berbagai negeri Eropa yang sudah uring-uringan, Mediterania, dan tentu saja akhirnya ke berbagai tempat. Bagaimana Bang melihat peta dari Gaza dan menghadapi Israel yang nampaknya tentaranya pun sudah hampir lempar handuk, banyak tentara bayaran macam begitu, kabar yang beredar. Silakan Bang. Tentara bayarannya datang dari India dan itu udah mati banyak. Wah, Tentara bayarannya datang dari India dan itu udah mati banyak. Nepal pun uring-uringan, ya, enggak boleh kirim lagi. Iya, kalau kita memperhatikan berita tentang yang mati tentara Israel 562, waduh, itu yang mati udah 1.000 lebih kali tentaranya Israel tuh. Kalau ngerti kayak gitu. Nah, yang terjadi sesungguhnya adalah bagaimanapun manusia boleh bertindak semena-mena, gitu ya. Manusia boleh bertindak semena-mena. Manusia boleh berkata sesuka-sukanya, tapi keputusan dari tindakan dan kata-katanya tetap Allah yang menentukan. Itu tetap. Jadi ada sama seperti misalnya Anda boleh menipu semenipu-menipunya. Ulang. Anda boleh menipu semenipu-menipunya, tapi hasil penipuan Anda belum tentu sesuai dengan yang kasusnya seperti sekarang di mana kemudian kabinet mulai kacau berantakan. Netanyahu sama aja begitu. Jadi ada dua peristiwa yang sesungguhnya kalau kita lihat memiliki akar yang sama. Baik yang namanya Benjamin Netanyahu maupun yang namanya Indonesia. Kan Benjamin Netanyahu dengan kekuatannya menipu dunia. Seolah-olah Israel benar. Tidak ada pemberitaan dunia barat yang tidak berpihak kepada Israel. Kalau Anda ambil, nih kalau sekali lagi saya bilang, saya pegangnya kan media asing nih ya. Saya pegangnya media asing lalu kemudian kita banding-bandingin gitu. Kita nggak usah sebut media asingnya, pokoknya kita baca tuh semuanya gitu. Kita lihat, itu kan semuanya berpihak kepada yang namanya Israel. Semua berpihak kepada Israel. Sehingga kita bilang, wih, seolah-olah ini Israel sama Amerika luar biasa nih. Tapi di fakta lapangan nggak begitu. Itu gimana? Itu kan berarti sama seperti pemberitaan mereka tentang bahwa ekonomi Cina akan ambruk gitu. Itu kan sudah terjadi sudah berapa tahun? Dari 2008 hingga sekarang. Sudah 15 tahun. Tetap tidak ambruk-ambruk gitu.
Dan sejumlah ekonom bilang, wah Cina akan begini, karena mengikuti media Barat, karena ikut analisis Barat. Gitu. Jadi artinya, ketika penipuan itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka nilai-nilai yang benar akan tetap muncul di permukaan. Nah, itu yang kejadian pada Hamas, itu yang pertama. Itu yang pertama. Jadi, Anda boleh menipu semenipu-menipunya gitu ya. Maka kenyataan akan tetap muncul ke permukaan. Satu. Yang kedua, yang kejadian sebenarnya adalah kalau kita melihat kekuatan Hamas seperti sekarang, terus diam-diam ya namanya Houthi mendukung. Houthi aja udah bikin gelisah Amerika sama Inggris. Baru Houthi kalau bersatu ya. Nah, begitu juga yang namanya kekuatan, lalu tiba-tiba muncul kekuatan Iran yang mendukung dengan memamerkan kekuatan drone-nya gitu kan. Bahwa kekuatan drone mereka luar biasa dan bisa menghajar apa. Itu kan seru. Seru dong. Di panggung pemberitaan, kekuatan Israel, kekuatan Amerika, kekuatan negara Barat tentang indeks kekuatan militernya luar biasa kan? Oh iya dong, mereka menghitung kekuatan militernya. Kalau saya baca nih, kebetulan saya dapat, kan saya bilang saya member di satu situs gitu ya, tentang kekuatan itu gitu. Itu kekuatannya luar biasa, tapi ternyata kalah. Ternyata kalah. Berarti kan tidak melulu pada persoalan peralatan kan, tidak melulu pada persoalan alutsista. Dia berpulang pada the man behind the gun-nya. The man beyond the technology-nya. Manusia di balik teknologinya apa nih, manusianya kayak gimana? Manusia di balik persenjataan itu apa gitu. Nah, di sini orang yang betul-betul dalam posisi intan surumah yang surukum wa yusabit akdamakum. Itu betul-betul akan ditegakkan harkat martabatnya. Di situ itu kita ngambil. Ini bukan saya nggak ngambil apa-apa deh, saya ngambil langsung Al-Qur'an aja deh supaya kita nggak ini gitu. Jatuhnya begitu. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini tidak suka dunia sedang dipertontonkan bahwa sesungguhnya teknologi militer Barat, entah itu dicerminkan melalui Amerika, Israel atau Inggris, sesungguhnya bukanlah teknologi militer yang unggul karena bisa ditandingi oleh kekuatan Cina, Korea Utara, dan oleh kelompok kecil bernama Hamas. Menarik kan? Faktanya begitu. Karena buktinya 4 bulan mereka bisa bertahan gitu. Menarik kan? Itu yang bisa diambil dulu. Nah, dunia sedang dipertontonkan bahwa teknologi militer Barat bukanlah teknologi militer yang unggul, karena ternyata bisa dikalahkan. Gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kekuatan keuangan juga tidak juga merupakan keunggulan. Kan keuangan di tangan mereka. Orang mereka suka-suka cetak uang gimana? Mereka suka-suka cetak uang. Mereka suka-suka menekan harga minyak. Mereka suka-suka menaikkan harga minyak. Mereka suka-suka memainkan harga emas. Karena semuanya di tangan mereka. Ternyata juga bisa dikalahkan. Gitu. Satu kata kuncinya. Kalau kita sungguh-sungguh beriman dan bertakwa, maka kamu pasti ditolong. Bahwa kekuatanmu sesungguhnya dilihat musuh menjadi kekuatan 10 kali lipat. Atau 5 kali lipat. Atau 3 kali lipat. Gitu. Kan gitu ayatnya menyatakannya begitu. Ya, kalau saya mandangnya itu aja dulu dalam perspektif itu dulu. Yang lainnya, soalnya kajiannya lebih kajian teknis aja, biasa-biasa aja. Konfliknya sudah jelas. Bahwa namanya kekuatan penjajahan akan terus berjalan. Bahwa kekuatan penipuan seperti yang dilakukan oleh iblis terhadap Adam akan terus berjalan. Kan Adam ditipu sama iblis. Ya begitulah. Orang-orang itu selalu menipu gitu. Ya, jadi pada akhirnya mereka ya iblis gitu. Yang suka menipu itu ya iblis gitu. Masya Allah. Ya hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Luar biasa. La haula wala quwata illa billahil azim. Balik ke dalam negeri, Bang Ihsanuddin Nursi. 8 hari menjelang 14 Februari ini, maaf. Dan nampaknya sampai hari ini dulu, waktu 5, 6, 10 tahun lalu tuh data yang bergulir itu kisaran 16 juta yang menjadi data abu-abu. Sekarang ini tidak tanggung-tanggung, dari 204 pemilih, itu data yang abu-abu tuh mencapai 50 juta lebih. Apa yang terjadi dengan 54 juta DPT yang bermasalah? Bagaimana ini kisah di balik kisah ini, Bang? Akankah ikhtiar untuk membuat pemilu yang luber ini bisa terjaga atau macam mana, Bang Ihsan? Yang pertama, kecurangan sudah dimulai dari perencanaan.
Macam bikin era APBN ya begitu. Iya. Jadi kecurangan sudah mulai dari perencanaan. Jadi dari mulai perencanaan sudah dirancang curang. Sama seperti bicara tentang kemarin ketika bicara kesejahteraan sosial dengan memasalahkan bansos. Yeah. Itu kan datanya juga tidak jelas. Betul. Data siapa yang dipakai? Data Kemensos. Kemensos saja minta datanya diperbaiki oleh KPK. Nah, Dan itu nggak ketemu dengan datanya namanya BPS. Tidak ketemu dengan data Bappenas. Tidak ketemu dengan data Kementerian Pedesaan dan daerah tertinggal. Apalagi kalau data pinggir-pinggir tidak ketemu bagi-bagi dengan data pinggir jalan. Dukcapil gitu loh. Iya, iya, betul. Iya, apalagi dibagi di pinggir jalan, udah makin nggak tepat aja sasarannya, gitu loh. Itu yang selalu saya bilang, betapa penting kita punya data yang akurat dan aktual. Itu makanya kemarin DPD mau bilang, ini ada kok yang bisa bikin data akurat aktual. Tapi kalau pakai kayak gitu loh. Itu dipertanyakan kepada Anies, sebenarnya Anies nggak ngejawabnya dengan baik. Oke, kita balik lagi sekarang soal DPT yang tidak jelas. Ketika kecurangan sudah dalam pemikiran dan dituangkan dalam perencanaan. Jadi kecurangan itu bukan lagi dalam perencanaan, sudah dalam pemikiran. Artinya sudah niat ingsun, bahasanya niat ingsun. Ina malubin ya gitu ya. Itu Ya sudah, dia akan berproses dengan kecurangan. Maka hasilnya curang. Maka hasilnya curang. Jadi kalau kita tahu curang, pertanyaan berikutnya menjadi begini: sudah tahu curang, kok kita masih kita genahi, masih kita lakukan, masih kita ikuti? Itu pertanyaan gimana tuh? Jadi udah tahu nih curang nih, kok kita masih ikuti? Karena kita tidak punya daya intervensi untuk mengatasi kecurangan. Ada nggak kemampuan kita mengintervensi kecurangan itu? Nggak ada. Susah. Nggak ada. Karena perencanaan itu sudah sedemikian lupa gitu. Iya, jadi itu artinya ketika kita mengharapkan pemilu luber jurdil, ya harapan untuk mengatasi kecurangan itu. Nah, disitulah ya udahlah, satu-satunya jalan cuma berdoa pada Allah gitu. Ya. Lalu kenapa kita tetap lakukan? Mestinya kita tidak melakukan itu. Tidak kita ikuti satu ajang pertempuran, ajang permainan, ajang perjudian itu berdasarkan ini kan judi nih akhirnya. Ini berjudi. Ini berjudi, nggak karu-karuan ini. Ya, itu, tapi kan ada dalil yang mengatakan makarullah itu, Bang. Nah, kalau baliknya ke makar Allah, nah, ya itu tadi. Kita tinggal berdoa. Nah, pertanyaan pokoknya, doa kita dia terhalangi apa enggak kalau masyarakat sendiri terkena pinjol? Nah, itu. Masyarakat sendiri terkena riba. Yang menurut data dari OJK, sekarang jumlah pinjol itu sudah mencapai 56 triliun lebih gitu. Kenaikan luar biasa. Jadi selama Januari ini saja pinjaman pinjol itu kenaikannya luar biasa gitu. Sebagai bukti terjadi kesulitan yang amat sangat luar biasa gitu. Lalu doa kita diterima apa enggak? Karena ternyata terkena riba gitu. Jadi kita beribet dengan masalah. Kita beribet dengan kekacauan dalam kebijakan ekonomi, kekacauan kebijakan hukum, politik gitu. Karena tadi kita bersedia dan meminta untuk diinvasi dan intervensi oleh Barat, dan kemudian jumlah manusia di Indonesianya menjadi pengkhianat. Nah, itu problem besarnya. Problem besarnya di situ gitu. Dia tidak punya kesetiaan, dia tidak punya ketangguhan pada Undang-Undang Dasar 45 yang didirikan oleh pendiri Republik ini gitu. Yang kata pembukaannya itu betul-betul kuat, bercirikan kekuatan pemikiran Islam di situ. Gitu. Kalau melihat. Ya, saya jadi ingat kalau soal kecurangan ini ya sudah. Mari kita hadapi dengan kecurangan. Bisa nggak? Ya orang boleh bilang, oh iya sudah. Oke. Dia tidak tahu bahwa proses perjualan pada saat Joko Widodo nanti berganti kekuasaan pun sudah lewat itu proses waktunya. Kenapa? Karena memang bau. Mestinya Ganjar menyatakan tidak berhenti pada kata-kata hentikan liberalisasi pendidikan. Kita butuh kepemimpinan yang meneladani, yang teladan. Loh, siapa pemimpinnya? Siapa partai berkuasanya? Kok ngomongnya gitu?
Iya. Ini kita mengidap penyakit lupa ya, jangka pendek. Short memory kita rusak. Memang, itu problem bangsa kita. Lupa terhadap literasi memang menjadi sebuah masalah. Tapi ada pendengar ini memberikan WA betapa rusaknya zaman sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalau kita mempunyai seorang pemimpin yang adil, 3 tahun cukup Umar bin Abdul Aziz menata kesemrautan zaman itu. Bagaimana literasi tentang perjalanan umat ini, Bang? Halo? Halo? Wah, kok putus? Ini putus. Sambung. Masih ada 10 menit ini kita bersama Bang Ihsanuddin Nursi. Para ya. Oke. Nah, putus, Bang. Ya, Umar bin Abdul Aziz tadi kita bicara Umar bin Abdul Aziz. Betul. Jadi kalau kita bicara Umar bin Abdul Aziz yang hanya dalam 2-3 tahun bisa menyelesaikan masalah, itu disebabkan Umar bin Abdul Aziz kembali ke bagaimana cerita Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang nih kita dapat pemimpin yang baik. Dia mau nggak kembali ke dalam sistem yang baik? Itu dulu pertanyaannya. Makanya DPD mempertanyakan soal pemimpin bangsa ini komitmennya kepada siapa, kepada apa? Kepada Undang-Undang Dasar 2002 atau kepada Undang-Undang 5 kan gitu. Makanya kemarin ditanya tuh di acara DPD. DPD sebenarnya cuma maksud dengan latar belakang pertanyaan yang kayak gitu. Motifnya begitu sebenarnya. Mempertanyakan komitmen para pemimpin republik ini, para calon pemimpin republik ini atas sebuah sistem yang sesuai dengan semangat para pendiri republik, yakni Undang-Undang Dasar 45. Tapi kan bukan dengan Undang-Undang Dasar 2002 gitu. Negeri ini kan dijalankan dengan simfoni sistem yang sudah jalan. Ini kan mesti diatur lagi, tuning lagi itu dia punya setelan lagu-lagu ini memerlukan waktu dan cara dan seni. Ya, bagaimana, Bang? Kalau kita bicara tentang simfoni, kan tetap punya nada dasar yang harus dipahami oleh semua pihak. Nah, itu penting. Nada dasarnya ada di kata pembukaan. Nada dasarnya ada di batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Kalau mau bersimponi, bersimponilah berdasarkan kata pembukaan. Bersimponilah berdasarkan batang tubuh itu. Bukan bersimponi yang menjungkir balikkan Pancasila. Seperti yang saya bilang, mengkhianati Pancasila. Mengkhianati semangat para pendiri republik. Nggak boleh. Ini lo bikin simfoni tapi nadanya bertentangan dengan nada dasar. Kan nggak mungkin. Itu. Kalau kita lihat improvisasi, kalau kita nonton jazz gitu ya, nonton musik jazz itu, kan improvisasinya gila-gila tuh. Dahsyat. Dia main flute-nya keren, dia main keyboard-nya keren, dia main gitarnya keren gitu. Tapi nada dasarnya tidak keluar dari itu gitu. Atau kita ngeliat tilawatil Quran dengan nada dasar yang dengan pembacaan yang luar biasa. Nada dasarnya tidak berubah. Intinya di situ tetap diambil gitu. Sehingga luar biasa gitu kalau kita nonton permainan suara yang luar biasa dengan tilawah yang luar biasa itu gitu. Itu kan kita dapat, kita nangkep ini nada dasarnya di sini. Geraknya begini gitu. Jadi boleh aja. Dan ketika kita bicara soal waktu, ini soal kemauan. Iya. Tapi bukan nada dasar sampai dengan bukan nada dasar yang diberi belum genap ya, betul. Belum genap beberapa waktu sudah langsung bisa melakukan qital, sudah bisa langsung melakukan perlawanan atas tantangan Yahudi di Madinah setelah hijrah. Sama, pertanyaan pokoknya menjadi apakah syarat-syarat kita untuk seperti itu bisa atau enggak? Sama seperti konflik pada tahun 59. Itu kan karena demokrasi liberal sedemikian rupa. Cuma hasil dekretnya dijungkir balikan kembali oleh Soekarno. Itu masalahnya. Jadi jangan bilang Orde Lama, Orde Baru menerapkan Undang-Undang 45. Enggak, bukan. Yang diterapkan oleh Orde Lama dan Orde Baru adalah interpretasi atas kelemahan-kelemahan yang ada di dalam Undang-Undang 45. Makanya kita bukan sekedar mau kembali ke Undang-Undang 45. Kita juga ingin memperbaiki, mengadendum. Tapi kembali dulu gitu. Kembali lalu kemudian kita perbaiki gitu. Tapi kan udah ada yang bilang itu Bang kemarin itu kan mengatakan ada Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, tapi salah kaprah pula Pak. Ya itulah. Hovifah salah di situ. Nggak bisa dong Hovifah menyamakan kayak gitu. Nggak mungkin, salah. Nanti ada yang bilang lagi ya namanya Umar bin Khattab. Nggak bisa, nggak kelas lah. Jauh banget gitu loh. Jauh banget orang. Gini loh, saya mau bilang begini sama pendengar Rasil dan pemirsa Rasil TV. Khulafaur Rasyidin dari mulai Abu Bakar sampai dengan Ali bin Abi Thalib, ditambah dengan Umar bin Abdul Aziz, sampai akhirnya,
Ya, lanjut. Sampai akhirnya cerita tentang bagaimana dinasti Turki yang jatuh pada 1914 itu gitu ya. Itu sungguh-sungguhnya kata kuncinya adalah bagaimana para pemimpin itu merawat, memelihara, menjaga, meningkatkan kepekaan terhadap situasi dan kondisi masyarakat dengan tidak menikmati kemewahan yang berlebihan yang memandulkan kepekaan mereka terhadap situasi dan kondisi yang ada. Saya ingin mengatakan sama Anda. Ya, lanjut. Saya ingin mengatakan pada para pendengar Rasil, saya menyaksikan para pemimpin republik ini justru dengan sistem yang ada dan dengan kemewahan yang mereka terima dari uang rakyat itu, yang terjadi adalah mereka dimandulkan kepekaannya. Kepekaan mereka ada pada kepekaan kata-kata, tapi tidak ada pada kepekaan tindakan. Itu kata kuncinya. Jadi ada kepekaan yang mereka punya, tapi kepekaan dalam rangka keberpihakan kepada kaum miskin, kaum perempuan, dan siapapun yang korban dari kebijakan ini, itu mereka cuma sampai pada kata-kata, kepekaan kata-kata, bukan kepekaan pada tindakan. Itu bisa lihat kok dalam 9 tahun ini. Saya bisa bandingin dalam kerangka manusia pertama yang ngomong bilang tidak akan tercapai 7% Ihsanuddin Nursi. Orang baru kemudian menganalisisnya sekarang. Saya ngomong sejak awal. Saya mengatakan begini, ada problem besar ketika kita hanya pandai menunjukkan sebuah pencitraan, kayak gitu loh. Citra tanpa cita, citra tanpa cita, cita tanpa cinta kepada nilai-nilai yang sesungguhnya, ada penipuan belaka, gitu loh. Kazaba tuh, kata kuncinya kazaba tuh. 40 menit sudah Bang, tapi saya ingin tanya lagi sebenarnya satu Bang yang ketinggalan dari pertanyaan satu. Ini kan 1 bulan lagi kurang lebih itu 100 tahun Mustafa Kemal Pasha ini berkuasa. Artinya 100 tahun kekhalifahan Turki Utsmani. Dan banyak ulama mengatakan putaran 100 tahun. Dan ini tinggal 1 bulan lagi yang terjadi. Sementara kita tinggal 8 hari lagi. Apa yang Bang Ihsan Nursi, sedikit saja clue-nya di akhir bincang kita pagi ini Bang. Sepanjang kita memegang pada ajaran, menegakkan keimanan, ketakwaan, Allah pasti menurunkan pertolongan. Insyaallah. Selama dunia masih menikmati matahari terbit pada pagi hari, masih menikmati subuh yang cerah dan segar, maka selama itu selalu ada harapan. Dan itulah yang dibangun dalam kehidupan sepanjang keimanannya kokoh, sepanjang ketakwaannya kokoh. Nah, kita tidak perlu bersedih hati, kita tidak perlu la tahzanu wala takhafu, kan gitu kan? Nah, jadi kalau kita sampai kayak gitu, kata kunci tetap sikap keimanan. Bagi orang beriman tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Yang ada adalah keyakinan bahwa Allah pasti menurunkan pertolongannya. Maka disitulah tadi kekuatan kita. Ini saya diejek sebenarnya, terus terang saja kalau saya mau bilang sama pendengar Rasil dan pemirsa Rasil TV, saya diejek oleh kaum di sebelah sana. Itu Ihsanuddin Nursi ujung-ujungnya cuma bahagia gitu ya. Dia ejeknya sadis loh. Serius saya mau bilang sama Anda. Dia ejeknya sadis. Dibulinya sadis gitu loh. Cuman kebetulan saja Anda tidak dengar gitu. Saya tahu tapi gue diejek. Gue dibully. Oke, nggak masalah. Tapi kan lo nggak berani ngebully gue langsung gitu. Sini gue tantang lo. Lo mau berani sama gue, mau nantang sama gue siap di mana aja gue turun gitu. Jadi ini tidak lain tidak bukan. Karena kita punya keyakinan yang kokoh akan keimanan dan ketakwaan, maka kita yakin pertolongan Allah akan turun. Itu akan turun. Kita yakin akan akhir yang baik. Nah, jadi kalau nanti dalam rangka menghadapi 14 Februari nanti, kita memang harus bersikap, maka bersikaplah dalam petunjuk Allah. Bersikaplah dalam petunjuk Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.